Halo, kali ini saya akan menjelaskan apa itu paradigma kritis. Yang pertama ada pengertian paradigma kritis. Paradigma merupakan orientasi dasar untuk teori dan riset. Pada umumnya, suatu paradigma keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari berpikir. Paradigma terdiri dari asumsi dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya teknik riset yang baik. Ilmu sosial kritis sering dikaitkan dengan teori konflik, analisis feminis, dan psikoterapi radikal serta dikaitkan dengan teori kritis yang pertama kali dikembangkan oleh Frankfurt School di Jerman pada tahun 1930-an. Ilmu sosial kritis mendefinisikan ilmu sosial sebagai proses kritis penyelidikan yang melampaui ilusi permukaan untuk mengungkap struktur nyata di dunia material dalam rangka membantu orang mengubah yang lebih baik dari kondisi dan membangun dunia bagi diri mereka sendiri. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Selanjutnya ada ciri-ciri teori kritis. Ada beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas. Yang pertama itu adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Yang kedua ada ciri tujuan penelitian paradigma kritis, karakteristik menyolok, dan tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Lalu ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Selanjutnya ada metodologi. Paradigma kritis lebih menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Dalam hal ini proses dialogal sangat dibutuhkan, di mana dialogal kritis digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah ada, sedang dan akan terjadi. Penelitian dalam paradigma kritis tidak bisa menghindari unsur subjektivitas peneliti yang membuat perbedaan gejala sosial dari penelitian lainnya yang lebih mengutamakan analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan multilevel. Selanjutnya ada konsep wacana dalam paradigma kritis. Analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini, di mana aliran-aliran linguistik selama ini hanya membatasi analisanya hanya pada sosial kalimat. Pembahasan dan analisis wacana merupakan suatu bidang yang relatif baru dan masih kurang mendapat perhatian para ahli bahasa pada umumnya. Kenyataannya, pada mulanya pembahasan wacana dilakukan oleh para ahli sosiologi, antropologi, serta filsafat dan bukan oleh ahli tata bahasa. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi sematik yang berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak bahasa dan diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional. Oke, selanjutnya ada karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama ada tindakan, lalu ada konteks, lalu ada historis, kekuasaan, dan ideologi. Lalu kita mulai dari tindakan. Tindakan wacana sebagai bentuk interaksi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk dipengaruhi, mendebat, atau memujuk menyangga. Lalu ada konteks. Wacana dipandang sebagai diproduksi, dimengerti, dianalisis pada suatu konteks tertentu. Selanjutnya ada historis. Salah satu aspek untuk mengerti teks adalah
dengan menempatkan wacana itu ke dalam konteks historis tertentu. Selanjutnya ada kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Kekuasaan itu dalam hubungan dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Selanjutnya ada ideologi, teks percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik dari ideologi. Ideologi punya beberapa implikasi penting. Selanjutnya ada perspektif analisis wacana kritis. Yang pertama ada analisis bahasa kritis kritikal. Linguistik memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkan dengan ideologi. Inti dari gagasan ini adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan ideologi tertentu. Lalu yang kedua ada analisis wacana pendekatan Perancis. Bahasa dalam medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Lalu yang ketiga ada pendekatan kognisi sosial. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Lalu yang keempat ada pendekatan perubahan sosial. Analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Lalu yang kelima ada pendekatan wacana. Sejarah penelitiannya ditujukan untuk menunjukkan bagaimana wacana seksisme, antisemit, rasialisme dalam media dan masyarakat kontemporer. Selanjutnya ada teori kritis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Pemaknaan ini dilakukan dalam mengungkapkan deviasi dari gagasan-gagasan ideal tersebut dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri, kebudayaan, dan institusi politik bourgeois. Untuk memahami pendekatan teori kritis tidak bisa harus menempatkannya dalam konteks idealisme Jerman dan kelanjutannya. Karl Marx dan generasinya menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam tradisi besar pemikiran filosofis yang mampu mengamankan pengetahuan tentang manusia dan sejarah. Namun karena beberapa hal, pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoritis Hegel. Menurut Marx, hal ini terjadi karena Marx menjadikan filsafat sebagai sesuatu yang praktis, yakni menjadikan sebagai cara berpikir masyarakat dalam mewujudkan idealitasnya dengan menjadikan nalar sebagai sesuatu yang sosial dan menyejarah. Skeptisisme historis akan muncul untuk merelatifkan klaim-klaim filosofis tentang norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya forma-forma kehidupan. Selanjutnya ada studi kasus yang berjudul pada pemberitaan kasus Papa minta saham di Metro. Teks berita yang dipakai oleh Metro TV tidak sekedar teks berita, namun juga bernuansa argumentasi dan deskriptif yang cenderung menerangkan pemberitaan ini terhadap pemirsa tentang kasus Papa minta saham. Misalnya, dalam penyebutan kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto, Metro TV sering memakai istilah Papa minta saham atau percatutan. Kedua, wacana Metro TV cenderung mengangkat berita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto, baik dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum. Metro TV dalam penayangannya cenderung bersifat politis, yang artinya kepentingan memiliki stasiun ini lebih dominan daripada pemberitaan yang berimbang. Lalu ketiga, secara ideologi Metro TV memberikan pencitraan negatif dengan menyudutkan mantan Ketua DPR Setia Novanto sehingga publik menilai negatif tindakan Setia Novanto. Hal ini disebabkan pemilik institusi pers yakni Metro TV merupakan salah satu aktor politis di Indonesia, yakni Surya Paloh. Oleh sebab itu ada kecenderungan berita yang diangkat lebih bersifat menyerang lawan politiknya.
Alasan saya memilih kasus ini karena dalam kasus tersebut banyak hal yang menyangkut dalam paradigma kritis yang menggambarkan wacana kritis dalam setiap kata yang terdapat pada kasus tersebut. Kasus ini sangat menarik untuk dibahas untuk dijadikan contoh pembelajaran paradigma kritis. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.